Oke, selamat bergabung kembali. Kali ini kita akan melanjutkan materi secara teoritis mengenai unsur-unsur di dalam desain grafis. Ya, sebelumnya kita sudah membahas sampai 3 topik, mulai dari titik, kemudian garis, dan yang terakhir itu kita sudah sampai di pokok pembahasan tentang bidang. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur yang keempat, yaitu tentang unsur gempal. Gempal adalah wujud atau rupa, saya ulangi, gempal adalah wujud, rupa, bangun atau gambaran tentang apa saja yang ada di alam termasuk karya seni atau desain yang dapat disederhanakan menjadi titik, garis, dan bidang. Ini pendapat dari Sajiman Abdi Santoyo. Kemudian bentuk adalah susunan titik, garis, dan bidang yang menyerupai objek 3 dimensi. Trimatra dalam ruang 2 dimensi. Ya, di kelas 10 barangkali, kalau di kelas 11A, kalau saya ingat saya memang ada pokok pembahasan langsung dari guru yang bersangkutan itu tentang nirmana dwimatra dan nirmana trimatra. Ya, kalau kelas B dan C ya Bapak tidak sampai ke pokok pembahasan yang itu. Ya, jadi saya lanjutkan untuk gempal. Bentuknya biasanya dibuat dengan menggunakan konsep gelap terang, value yang dimanipulasi oleh proses gradasi. Apa maksudnya? Ya, mari kita lihat contoh yang ada di dalam layar saat ini. Ya, ini ya. Ini sebenarnya kalau kita merujuk kepada apa namanya konsep tentang nirmana, karena desain ini dibuat dalam bentuk gambaran 2 dimensi, maka ini kita masukkan dalam kategori gempal. Gempal itu diperoleh kalau kita membuat objek, kemudian kita bedakan bagian-bagian tertentu untuk menerapkan konsep value, gelap terang. Contohnya ini ya. Ini akan menunjukkan kesan seperti kubus, blok yang disusun secara berdiri. Demikian. Ya, kalau kita lihat perbedaan warnanya, di sini yang saya tunjukkan ini warna hijau dan di atas lebih muda. Kita katakan di atas ini terang, di sini gelap. Sebenarnya kalau kita mau balik pun tidak masalah, ya. Kalau dibuat dalam gambar sketsa ya biasanya itu untuk membuat objek-objek yang harapannya akan menjadi objek 3 dimensi. Tetapi gempal ini biasanya muncul dengan syarat harus menunjukkan perbedaan gelap terang. Ini contoh yang ini misalnya. Ini ya. Ini ada warna kuning, putih kekuningan, ini kuning cerah, dan ini kuning gelap. Ya, jadi ada perbedaan konsep gelap terang. Kuningnya ini lebih gelap dibandingkan dengan yang lain. Demikian pula yang di contoh gambar yang ketiga. Kita melihat dari bentuk objeknya ini, gempalnya atau unsur gempalnya itu dimunculkan karena ada perbedaan gelap terang. Yang di bagian bawah di sini dibuat warnanya lebih gelap, di atas dibuat lebih terang. Ya, jadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat objek agar terkesan berbentuk 3 dimensi atau memiliki volume, atau kalau dalam istilah unsur desainnya disebut dengan gempal, maka dia wajib atau diharuskan adanya perbedaan antara warna gelap dan warna terang pada bagian-bagian tertentu. Kalau kita berbicara tentang rautnya atau bentuknya, gempal ini juga secara umum itu dibedakan menjadi 2, geometri dan non-geometri. Kalau ada kombinasi antara geometri dan non-geometri itu kita sebut dengan bentuk gabungan atau raut gabungan. Bagian-bagian tersebut juga masih memiliki sifat yang sama dengan bidang, hanya saja dia menyerupai objek 3 dimensi yang digambarkan dalam kanvas 2 dimensi. Ya, secara umum kan volume adalah bidang yang memiliki ruang.
Hanya saja kalau kita berbicara tentang bidang, bidang itu hanya terdiri atas dua dimensi, panjang dan lebar. Kalau kita buat dalam sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau nanti di dalam animasi tiga dimensi berbeda ya. Kalau seingat saya di dalam konsep animasi tiga dimensi itu yang sumbu Y yang menjadi kedalaman. X dan Z itu panjang dan lebar. Tapi secara umum tiga dimensi yaitu X, Y, dan Z. Panjang, lebar, dan kedalaman atau ketinggian. Kalau kita berbicara tentang nirmana Dwimatra, ya volume yang dihasilkan di dalam desain ini hanya sifatnya ilusi optik. Yang nampak secara visual tiga dimensi, walaupun objek itu sebenarnya tidak tiga dimensi atau bukan objek tiga dimensi. Ya, itu tentang unsur gempal. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik yang berikutnya, itu tentang tekstur. Tekstur itu sebenarnya kalau mau lebih realitanya kan bisa diketahui berdasarkan indera peraba. Ya, dalam hal ini adalah kulit. Jadi tekstur adalah bagaimana permukaan suatu objek atau benda itu terasa pada saat diraba. Tekstur dapat kita buat atau kita dapat rasakan secara nyata jika dapat diraba atau dirasakan dengan indera peraba, kulit. Kemudian bisa kita buat secara visual, kita simulasikan dengan menggunakan konsep gelap terang dan warna. Ya, berarti ada kaitan antara gelap terang dan warna. Menurut Imade Suparta, tekstur adalah sifat atau kualitas permukaan atau nilai raba suatu benda seperti kasar, halus, licin, dan berkerut. Secara umum tekstur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Kalau kita lihat di contoh yang saya tampilkan di layar ini, kan ini kan tampak kasar ya. Ini seolah-olah tampilan belakang ubin ya, belakang tehel, atau kita bisa menyebutnya ini kayak bentuk kue wafer. Ini bentuk lantai kamar mandi biasanya yang dibuat menonjol begini. Ini untuk dinding yang dibuat dengan bentuk sedikit kasar. Ini saya kurang tahu ini apa. Untuk realitanya sebenarnya untuk benda apa. Ya, jadi pada unsur desain grafis, tekstur merupakan tampilan dari sebuah gambar atau desain yang pada visualisasi permukaannya akan memiliki suatu bentuk, corak, dan pola yang bisa dilihat dan dicermati oleh mata, bahwa permukaan gambar tersebut bisa terlihat halus, kasar, ataupun lembut. Contohnya kalau kita melihat tekstur yang ada di permukaan kulit kayu, kain, dinding, ataupun kanvas. Ya, kalau yang kita tahu misalnya yang halus itu kan kain. Kemudian kasar, misalnya itu permukaan batu, permukaan jalan itu kasar. Kemudian licin, misalnya cermin, kaca, atau lantai tehel, lantai ubin. Lembut misalnya tepung, ya. Jadi kan ini bisa kita lihat secara langsung. Contohnya ada di permukaan kulit kayu, kain, dinding, ataupun kanvas. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur yang berikutnya, yaitu tentang unsur warna. Warna adalah pantulan cahaya terhadap benda yang memiliki pigmen tertentu. Ya, artinya kalau misalnya kita melihat benda itu berwarna hijau, maka di dalam benda tersebut terdapat pigmen yang memantulkan warna hijau
sedangkan warna yang lain akan diserap. Kalau misalnya saya contohkan ya, misalnya ini ada di tangan saya nih ya. Ini kan berwarna biru muda. Kalau di kimia namanya biru prusi. Ya, jadi kalau misalnya kita kita mengetahui warnanya, warna biru ini dihasilkan dari pigmen yang terdapat di dalam bahan plastik ini. Warna yang lain yang dibawa oleh cahaya akan diserap oleh benda tersebut, sedangkan warna birunya ini adalah hasil pemantulan cahaya dengan panjang gelombang warna biru. Ya, kalau misalnya mau lebih jelas tentang proses pembentukan warna itu nanti dibahas lebih lanjut di fisika. Tetapi kan itu kan ilmu terapan. Yang saya maksudkan di sini adalah konsep warnanya di dalam penerapannya. Sebagai contoh lain, sebuah benda yang berwarna merah karena benda tersebut memiliki pigmen yang bersifat memantulkan warna merah. Contohnya apa lagi? Ini hanya contoh saja. Misalnya ini ya, warna merah muda. Berarti di dalam benda ini, plastik ini, terdapat pigmen yang berfungsi atau bersifat memantulkan cahaya dengan panjang gelombang warna merah muda. Oleh karena itu, warna yang dihasilkan adalah warna merah muda. Pak, kalau warnanya putih, itu berarti apa? Berarti di dalam benda tersebut memiliki pigmen seluruh warna. Ya, karena mata kita kesulitan untuk membedakan warnanya. Kan kalau berdasarkan konsep penguraian cahaya, kalau cahaya itu kemudian difokuskan kembali dari sekian jumlah cahaya itu, maka akan dihasilkan warna putih. Atau sebaliknya, ketika ada cahaya berwarna putih dilewatkan oleh benda yang dapat membelokkan cahaya atau menguraikan cahaya, maka akan dihasilkan warna-warna hasil dari penguraian cahaya warna putih. Sedangkan kalau benda itu berwarna hitam, berarti benda tersebut menyerap semua warna yang dibawa oleh cahaya. Di dalam fisika, cahaya itu mengandung seluruh warna. Jadi seluruh panjang gelombang warna itu dibawa bersama oleh cahaya warna putih. Jadi kalau kita kita mengarahkan kepada benda dan ternyata benda itu menjadi berwarna hitam, kesimpulannya berarti benda tersebut memiliki pigmen yang dapat menyerap seluruh panjang gelombang cahaya atau seluruh warna yang dibawa oleh cahaya. Itu konsep umum tentang warna. Jadi kalau warna itu merupakan salah satu unsur yang sangat kompleks kalau kita perhatikan. Pemilihan warna menentukan arah dan tujuan dari sebuah desain grafis. Mengapa demikian? Karena warna mewakili visual yang biasa bisa kita nilai oleh mata. Ketika mata melihat warna yang kurang cocok atau tidak sesuai, maka otomatis desain yang dibuat akan terlihat atau terkesan tidak bagus atau tidak sesuai. Oleh karena itu, perpaduan warna untuk sebuah desain sebaiknya hanya dipadukan pada warna yang bisa menyatu dengan warna latar atau objek, juga teks kalau misalnya kita membuat sebuah desain. Contohnya warna latar yang hitam bisa dipadukan dengan objek atau teks yang berwarna putih. Tetapi kalau terlalu banyak warna juga akan menimbulkan kesan norak, berlebihan, alay ya kalau bahasanya alay. Kenapa? Karena memiliki warna yang terlalu banyak. Oleh karena itu kita disarankan berhati-hati dalam memilih warna. Ya, berdasarkan pengalaman saya, pengalaman Bapak selama beberapa tahun terakhir ketika belajar tentang desain itu, penggunaan warna itu memang sangat tergantung oleh jam terbang
selama kita melakukan latihan desain. Iya. Ada beberapa orang memang yang dibekali kemampuan untuk memilih warna supaya sesuai dengan desain. Tapi kayak saya misalnya, saya ini kan sebenarnya tidak pernah sama sekali terkait atau sebelumnya akan tertarik dengan hal-hal yang berkaitan tentang desain grafis. Ya, tetapi karena pilihannya harus belajar, mau tidak mau saya harus belajar. Baik itu secara teoritis, misalnya ya kenapa kalau kita membuat desain itu tidak boleh terlalu banyak warna? Ternyata secara teori itu juga menimbulkan kesan norak. Ya, walaupun kita tidak tahu teorinya pun, kalau kita lihat juga kalau lihat desain itu terlalu banyak warna, mata kita tidak mampu untuk mengenali desain itu dengan baik. Tujuan dan motivasi desain itu dibuat juga menjadi tidak terarah. Waktu saya mengajar di kelas 10, ada beberapa panduan yang biasa saya ajarkan kepada siswa saya, terutama kelas 11B, untuk yang kelas B dan C. Bagaimana cara kita memilih warna? Mudah-mudahan yang sudah saya ajarkan di kelas 10 nanti bisa diterapkan ketika konsep tentang warna ini kita pakai di dalam desain secara utuh. Ya, kalau misalnya kita lihat seperti ini kan, ini kita katakan ya desainnya secara utuh walaupun hanya sekedar background. Ini kan bisa kita jadikan background. Tapi pada dasarnya nanti kalau dilengkapi dengan teks, ada gambar, ada objek lain misalnya, maka kita perlu berhati-hati dalam memilih warna. Jangan sampai warna yang kita berikan di dalam desain itu terkesan berlebihan atau norak. Tentang konsep warna. Selanjutnya tentang ukuran. Ukuran adalah unsur yang sangat penting di dalam desain grafis. Ukuran dalam hal ini adalah panjang ataupun pendek, tinggi dan rendah, besar dan kecilnya sebuah objek. Objek yang mau diperlihatkan lebih dulu atau ditonjolkan biasanya akan memiliki ukuran yang lebih besar daripada objek lainnya yang tidak ingin ditonjolkan. Jadi sangat dianjurkan untuk melakukan pencocokan ukuran pada masing-masing objek atau teks yang ada pada setiap desain supaya desain itu tidak terlihat aneh, tetapi terlihat lebih menarik dan mantap untuk kita lihat. Ya kalau di sini ya misalnya, walaupun sebenarnya konsepnya mirip dengan yang tadi warna, tapi ini kita mau tonjolkan adalah konsep tentang ukuran. Ya jangan sampai misalnya kita buat ini kan, kalau di dalam koran ini kan bentuknya adalah bentuk tetesan air. Kalau kita buat ukurannya sama semua, ya pasti kesannya tidak akan semenarik yang kita lihat pada contoh. Ini kan sebenarnya kalau kita betul-betul teliti melihatnya, bentuk dari tetesan air ini sama semua. Tetapi dengan mengkombinasikan berbagai ukuran, ya seperti main puzzle gitu ya, sehingga diperoleh susunan dengan ukuran-ukuran tertentu, jadi desainnya terlihat terkesan lebih menarik. Ditambah lagi dengan permainan warna. Ya warna itu nanti mengacu lagi ke dalam konsep gelap terang. Tapi yang di sini ditonjolkan adalah ukuran. Jangan sampai misalnya yang di bagian sini, saya buat ukurannya besar semua atau kecil semua. Secara visual juga dia tidak menarik dilihat. Kalau nanti dia diterapkan di dalam konsep desain utuh, misalnya desain baliho gitu. Kadang-kadang itu kalau di dalam pengalaman saya selama saya mengajar desain itu, beberapa siswa itu tidak tahu kapan misalnya mau bikin desain tentang kegiatan di sekolah. Siapa yang harus berukuran besar? Apakah nama kegiatannya, atau tema kegiatannya, atau nama penyelenggaranya? Ya itu kadang-kadang menjadi persoalan dari beberapa siswa karena beberapa dari kita kadang-kadang kesulitan membuat pilihan yang mana akan kita tonjolkan, yang mana akan kita buat menjadi sorot perhatian. Biasanya kalau saya kalau untuk pemula, sebaiknya kita mencontoh, kita melihat punya orang lain. Desain baliho, desain spanduk, desain cover buku.
untuk seorang pemula tidak ada salahnya. Ya, sehingga saya sampaikan di kelas 10. Sebenarnya kalau kita bicara tentang desain itu hampir nihil atau hampir tidak pernah kita menemukan desain yang betul-betul itu desain desain orisinal, desain asli. Kecuali orang yang pertama kali membuat desain. Untuk saat ini, sepengetahuan saya, dan itu juga dituangkan di buku-buku yang berkaitan tentang desain, hampir semua desain itu adalah hasil imitasi, hasil meniru yang dilakukan secara bijak. Artinya begini, kadang-kadang kalau kita meniru, jangan sampai dibuat sama persis.